Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kita SMI Kuptas Meraki. Kali ini episode 3 gitu ya. Kita akan membahas MX SD-WAN and Security Appliances. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Edita selaku Product Manager Cisco di Synex Metro Data Indonesia. Bersama saya ada William selaku Product Support di Synex Metro Data Indonesia. Nah, William, kali ini kan kita akan bahas mengenai SD-WAN and Security Appliances. Kalau boleh dijelasin gitu ya, singkat, ini produk apa sih atau solusi apa sih dari Cisco Meraki gitu? Oh, jadi untuk security appliance ini kita Meraki MX, modelnya tuh Meraki MX. Nah, kalau kita tahu sebelumnya ada MR untuk access point, MX ini sebenarnya untuk edge appliance, jadi router, security, SD-WAN, untuk client monitoring, client access, seperti itu. Jadi satu solusi untuk edge router yang lebih gitu, advanced edge router, jadi sebetulnya begitu. Jadi untuk routing NAT standar bisa, tapi untuk yang lebih dari itu pun bisa. Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Oke, nah William bilang kan ini edge router gitu ya. Kita juga mungkin sudah pada tahu nih MR itu access point. Betul. Kemudian ada MS gitu ya, switch gitu kan. Nah, kalau MX ini sendiri tuh termasuk dalam kategori produk apa sih? Gitu. Termasuk router sih sebetulnya, tapi router dengan fitur yang lebih banyak dan lebih lengkap. Jadi untuk security solution juga, untuk SD-WAN solution juga sudah bisa. Lalu untuk client access control, access monitoring itu di Meraki MX ini. Gitu. Oke. Nah, tadi itu kan William udah jelasin tuh overview-nya sedikit. Nah, kalau boleh lebih spesifik lagi nih, fungsinya itu sebenarnya dari SD-WAN dan security appliances ini tuh apa sih gitu? Betul. Nah, kalau untuk fitur-fiturnya kita bisa lihat ya. Untuk zero touch site to site VPN. Jadi kita bisa menghubungkan dua site kita lewat internet, walaupun broadband sekalipun kita bisa menghubungkan dua jaringan kita dengan zero touch. Jadi kita hanya pre-configure di cloud. Nah, appliancesnya kita pasang di misalnya modem pasang gitu ya lah. Ya. Jadi nanti konfigurasinya bisa ikutin. Betul. Yang udah kita buat di cloud gitu. Jadi ya. Kita tinggal pre-configure di cloud, kita tinggal pasang di modem ISP. Okay. Nah, begitu dia dapat internet, semua konfigurasi kita dia masuk provision, langsung kita bisa terhubung dengan VPN itu. Lalu juga ada policy and performance base. Nah, ini ada firewall, next generation firewall sudah integrate bandwidth control dan juga application access itu juga sudah integrate di satu alat ini, Meraki MX ini. Lalu juga sudah ada IPS IDS. Nah, untuk security solutionnya, security-nya ya. Nanti kita akan lebih lengkap ya, seperti antivirus, IPS IDS, firewall, next generation firewall itu sudah ada. Lalu content filtering juga sampai layer 7 content filtering kita sudah ada di Meraki MX ini. AMP, nah itu untuk malware protectionnya dan application firewall ya, lebih lengkapnya seperti itu. Nah, kalau bisa, nah ini sebenarnya penggunaan dasarnya dari security, networking, dan application control. Jadi sebenarnya ini gabungan dari router, firewall, internet access management. Begitu. Jadi di security-nya kita ada next generation firewall, lalu encrypted VPN, IPS IDS, malware protection. Lalu untuk networkingnya juga lengkap sampai bisa 3G, 4G failover. Ya, 3G, kita 4G. Untuk di tempat-tempat yang mungkin tidak ada fiber optik, belum terjangkau kabel, kita bisa menggunakan firewall.
untuk branch routing dan load balancing juga kita misalnya menggunakan 2 ISP, kita bisa load balancing dan failover. Oke. Jadi dia bisa menilai kesehatan dari ISP itu, mana yang lebih sehat. Nah, itu akan digunakan lebih intensif. Dan juga kita untuk yang business critical kita pakai yang ISP yang lebih sehat pastinya, supaya tidak ada paket loss dan lain sebagainya. Lalu untuk HA juga sudah support, kita bisa menggunakan 2 perangkat supaya proses bisnis kita tidak terganggu, seperti itu. Lalu untuk bandwidth shaping, traffic filtering, application control, QoS itu juga sudah termasuk di application control. Jadi sebenarnya 3 perangkat yang tergabung jadinya. Oke. Nah, William, mungkin kan tadi rekan-rekan di rumah juga udah sedikit denger nih gitu kan mengenai MX ini, bahwa udah lengkap gitu ya. Betul. Ada fungsi security-nya di mana ada sudah ada firewall-nya. Nah, kalau boleh lebih deep lagi gitu ya mengenai MX ini, boleh dijelasin nggak sampai di mana sih let's say blockingnya gitu kan, security-nya tuh ada apa aja gitu, mungkin bisa lebih deep lagi biar teman-teman rekan-rekan di rumah bisa lebih ngerti nih blockingnya, bahwa produk ini tuh sangat secure gitu ya. Nah, karena Meraki itu kan kita tahu bagian dari Cisco, jadi hampir semua solusi security dari Cisco sudah diintegrasikan ke Meraki. Ya, seperti AMP gitu, aplikasi Advanced Malware Protection, lalu Threat Grid dan IPS, IDS ini kita pakai Snort dari Cisco juga. Lalu sudah disupport oleh Cisco Umbrella dan juga ISE. Bisa integrasi dengan Umbrella DNS juga. Betul. Ya. Untuk Umbrella DNS security-nya kita bisa diintegrasikan, dan juga Cisco ISE. Untuk NAC-nya kita sudah bisa diintegrasikan ke Meraki MX ini. Begitu. Oke, nah itu security-nya berarti udah cukup advance ya, cukup lengkap gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita coba pengen tahu nih, MX ini kan ada fitur monitoringnya juga tuh. Betul. Gitu, nah mungkin boleh nggak dijelasin sedikit nih monitoringnya tuh seperti apa gitu? Untuk monitoring dan terkait reportingnya, nah seperti itu sih. Nah, untuk network wide traffic monitoring kita sudah bisa melihat sampai ke operating system, lalu aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh user, lalu user fingerprint, seperti itu sudah bisa di-collect oleh Meraki ini. Application visibility dan juga group policy kita bisa memisahkan, misalnya user VIP gitu, kita berikan lebih tinggi bandwidth-nya, akses ke server-server yang kritikal, seperti itu. Lalu untuk guest kita hanya perbolehkan ke internet dengan bandwidth yang dibatasi. Bisa begitu. Untuk visibility-nya kita full client visibility sudah bisa. Mungkin kalau kita sedikit ada demonya ya. Boleh, William. Nah, rekan-rekan, ini kita mau coba tunjukin ya untuk sedikit demo dari bagaimana sih monitoring, fitur monitoring di Meraki SD-WAN ini, Meraki MX. Iya. Nah, yang biasanya kita memerlukan aplikasi khusus untuk mendapatkan traffic atau data-data klien untuk grafik seperti itu, misalnya ya mungkin yang open source seperti Kakti dan sebagainya. Kita udah tahu ya, kalau orang-orang di IT khususnya networking itu sudah familiar pasti, yang kita harus install sendiri di server khusus. Tapi untuk Meraki ini sudah terintegrasi di MX dan MR, sudah ada seperti ini, grafiknya ini kita sudah ada, dan kita bisa lebih deep lagi untuk aplikasi apa saja yang diakses. Nah, lengkap banget ya.
Nah, bisa Oke. lebih spesifik dia mengakses Google Play dan lain sebagainya dengan usage-nya berapa mega. Jadi untuk fitur ini sudah built-in ya, di dalamnya built-in. sudah include. Bahkan di license yang standar juga sudah ada, sudah bisa. Oke. Lalu kalau kita mau deep down lagi ke masing-masing kliennya, kita bisa. Nah, di sini pun kalau sudah meraki semua, kita bisa lihat akses kita kemana saja sampai ke core. Sampai ke switch core-nya. router core switch. Oke, router core. Kita lihat yang Oke William, jadi iya. Nah rekan-rekan, ini tuh fitur monitoringnya dari MX ya. kita bisa lihat akses dari masing-masing klien. Ini kemana saja. Oke. Jadi satu klien ini akses ke mana saja dengan usage yang juga ada di display langsung. Ini langsung di Grab Meraki MX ini. Oke, jadi untuk fitur monitoringnya sendiri pun udah include ya, gitu. Sudah sangat lengkap. Dari security-nya, ada firewall-nya, kemudian monitoringnya juga sudah built-in gitu ya. Nah, aku penasaran nih William, kira-kira Monitoring. ya, Nah, untuk one monitoringnya itu bagaimana sih? One monitoring kita bisa diintegrasikan, ada yang namanya Meraki MI, Meraki Insight. Meraki Nah, Insight. Meraki Insight ini tidak ada appliance-nya. Meraki Insight ini sudah ada di MX, tapi dengan license yang terpisah. Seperti itu. Kita bisa web application health-nya kita bisa lihat untuk kesehatan internet. Misalnya ke Amazon, kenapa bermasalah di ISP-nya atau di router mereka, downtime data center-nya, seperti itu. Lalu untuk One Health juga kita bisa lihat dari, mungkin bisa lihat di demo ya, One Health-nya. Kita bisa lihat semua akses dari internet kita, average throughput, lalu untuk total usage, average latency, dan loss-nya itu berapa persen. Nah, kalau ini kan health-nya bagus ya, hijau. Iya. Nah, loss-nya juga 0%. Loss-nya 0%. Berarti bagus untuk ISP kita. Lalu untuk internet outage-nya bisa dilihat di sini. Misalnya down di negara mana saja. Oh. Jadi misalnya kalau ada user mau ke Microsoft 365, kenapa nggak bisa? Internet kita mati ya. Nah, padahal internet kita nyala, tapi data center ternyata down misalkan gitu ya. downtime. Oke, jadi sampai sedip itu ya reporting untuk di MX ini gitu, dari fitur insight-nya gitu ya. Nah, oke, kemudian tadi security monitoring sudah ada gitu ya. Nah, mungkin sekarang kan lagi trennya cloud nih. Nah, kalau untuk MX ini bisa nggak sih diintegrasikan ke cloud? Jadi untuk MX ini kita ada versi cloud-nya, Virtual MX, VMX. Jadi ada fitur on-prem dan fitur cloud-nya ya? Berupa hardware. Ya. Dan di cloud juga kita bisa langsung install di masing-masing cloud provider yang terkenal, seperti di GCP, AWS, lalu Azure, Alibaba, seperti itu sudah ada image-nya. Istilahnya kita tinggal deploy, aktivasi, dan kita pasang license-nya, kita itu sudah seperti MX. Oke. Nah, cuman tidak ada hardware-nya. Jadi hanya fungsi-fungsi interkoneksi dan SD-WAN. Oke. Bisa dilihat di sini. Jadi kalau yang sudah fully menggunakan MX, ini kita bisa koneksi dari teleworker misalnya langsung ke cloud. Nah, teleworker ke cloud, dari HQ branch ini sudah
semuanya kita interkoneksi. Interkoneksi ya. Oke. Wah, canggih nih. Nah, mungkin biar lebih dalam lagi gitu ya, biar bisa lebih paham lagi, mungkin William punya contoh use case nggak nih untuk penggunaan MX ini yang bisa rekan-rekan juga biar bisa lebih deep lagi nih kita pahamin. Jadi kalau use case-nya untuk MX ini ya biasanya digunakan paling bagus untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai banyak cabang dan mereka antar cabangnya memerlukan koneksi ke data center dan yang ada di pusat gitu ya, let's say, atau di cloud-nya. Data centernya di pusat dan di cloud, jadi hybrid cloud. Oke. Nah, ini solusi yang sangat bagus untuk yang sudah menggunakan hybrid cloud. Jadi kita bisa ke data center dan ke cloud secara langsung. Biasanya kita tahu menggunakan Metro E ataupun MPLS seperti itu, dari cabang ke pusat dulu. Nah, di pusat dia ke internet gitu. Kalau menggunakan MX ini kita bisa langsung secara mesh. Jadi semuanya terinterkoneksi, tapi juga dengan security yang bisa diandalkan seperti itu. Jadi untuk pemasangan perangkat pun sangat mudah. Jadi untuk license-nya kita tinggal pasang di cloud, lalu claim serial number-nya, dan IT di pusat kita tinggal konfigurasi lewat cloud tanpa harus in touch dengan perangkatnya. Nah, itu kan biasanya harus 2 kali shipping ke pusat, lalu kita dari pusat kirim lagi ke cabang. Kalau ini kita ya, bisa langsung kirimkan ke cabang yang dibutuhkan. Oke. Lalu dipasang, lalu langsung bisa work sesuai yang kita config di cloud. Jadi zero touch seperti itu. Oke. Lalu juga ada solusi yang sudah ada wireless dan juga selular. Jadi untuk misalnya di branch atau outlet seperti itu yang membutuhkan langsung WiFi, kita tidak usah menggunakan WiFi tambahan. Jadi sudah ada integrate di MX ini. Oke. Juga untuk selularnya seperti tadi, untuk di tempat-tempat area-area yang mungkin tidak ada fiber optiknya gitu ya, bisa udah support pakai cellular connection. Oke. Nah, teman-teman, rekan-rekan sekalian gitu ya, mungkin tadi udah kita bahas nih mengenai MX gitu ya, fitur-fiturnya di mana sudah sangat lengkap gitu ya, udah ada security-nya, monitoringnya, bahkan support untuk yang tadi ya, area-area yang mungkin tidak ada fiber optiknya gitu ya, bisa pakai cellular koneksi. Dan lebih pentingnya lagi, MX ini tuh sudah ready dan bisa integrasi ke cloud gitu ya. Gitu. Jadi sudah ada versi cloudnya. Iya, ada versi cloudnya. Jadi untuk company-company yang mungkin pakai hybrid cloud itu sangat mendukung ya, membantu si MX ini gitu. Nah, mungkin pembahasan kita untuk MX ini sampai di sini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, pengen tahu lebih dalam lagi, bisa kontak ke kita gitu ya, ke Synex Metrodata Indonesia dengan saya Edita ataupun dengan William sebagai produk supportnya gitu. Nah, untuk SMI Kuptas ini saya mau info juga gitu ya, kita tiap hari Jumat live mulainya di sekitar jam 8.30 kurang lebih setiap hari Jumat. Nah, teman-teman jangan lupa pantengin deh biar bisa tetap nonton dan biar bisa tetap terupdate untuk solusi-solusi Meraki yang lainnya. Nah, aku juga mau info, kita mau launching demo center gitu ya. Tetap pantengin di Kuptas karena info lebih lanjutnya akan kita berikan di episode selanjutnya. Terima kasih, saya Edita dan William undur diri. Thank you. Selamat pagi.